Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Muhajir. Dalam video kali ini kita tidak sendirian, akan tetapi kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Desi SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, Ibu Desi SPD MPD ini merupakan salah seorang daripada peserta yang dinyatakan lulus dalam pengumuman akhir ujian CPNS di Kementerian Agama formasi tahun 2019. Dan dalam video kali ini kita akan nanya-nanya nih kepada Ibu Desi ya tentang kisi-kisi daripada praktek kerja yang mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang atau yang sudah dinyatakan lulus tahap SKD untuk kemudian melanjutkan ke tahap SKB. Bahwa di video sebelumnya kita telah memberikan ya beberapa kisi-kisi tentang ujian praktek itu khususnya di penguasaan bidang jabatan guru Ibu ya. Iya. Jadi dalam video sebelumnya teman-teman dapat mengikuti di video kita di atas. Di situ Ibu Desi ada memberikan sekitar 4 buah soal. Semoga soal tersebut dapat teman-teman pelajari ya untuk mengikuti ujian. Dan dalam video kali ini kita akan melanjutkan diskusi ringan kita tentang ujian praktek kerja. Baiklah Ibu, saya akan mulai bertanya kepada Ibu tentang ujian praktek kerja ini Bu. Khususnya untuk guru ya. Bagaimana nih menurut pendapat Ibu, apakah seorang guru itu perlu menyiapkan alat peraga ketika dia ingin menampilkan pada saat ujian praktek kerja? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya dan juga atas pertanyaannya ya. Apakah seorang peserta yang akan mengikuti praktik mengajar perlu menyiapkan alat ataupun media mengajar? Jawabannya tentu iya, karena di saat kita melakukan ataupun mengikuti praktik mengajar, ya kita akan diminta untuk mengajar ya. Ya nantinya terserah apakah nanti kita akan sempat menunjukkan itu semua, yang penting kita sudah menyiapkannya, menyiapkan perangkat pembelajaran ya, termasuk media pembelajaran dan juga alat peraga seperti itu. Mengingat tahun ujian Ibu Desi itu kita masih di masa pandemi, jadi Ibu Desi menyiapkannya bagaimana ini Bu? Karena bisa jadi di tahun yang teman-teman ikutin saat ini bisa jadi masih mengadopsi sistem pandemi Bu. Baik, ya kita sesuaikan ya, karena mengingat kali ini ujiannya itu dilaksanakan via Zoom, jadi ya kita sesuaikan apa saja media yang bisa kita siapkan, di antaranya PowerPoint yang berisi bahan ajar ataupun apalah gitu ya, yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian juga bisa kita siapkan media lain, bisa berupa kuis, barangkali teman-teman bisa membuatnya melalui PowerPoint ataupun melalui Quizizz ya, atau aplikasi lainnya. Kemudian juga kita bisa menyiapkan poster yang tergantung tergantung materi yang akan teman-teman ajarkan. Kemudian teman-teman sesuaikan kira-kira untuk materi ini apa ya media ataupun alat peraga yang cocok digunakan, yang kemudian nantinya bisa ditampilkan seperti itu. Tidak ada salahnya teman-teman menyiapkan alat peraga yang maksudnya yang tidak online ya, offline. Misalkan seperti saya kemarin kebetulan mengambil materi bilangan bulat, jadi saya persiapkan seperti papan gitu, seperti itu. Kemudian ada kartu-kartu ya, barangkali nanti kita bisa tampilkan ya contohnya. Ya tidak masalah, nanti kalau misalnya diberikan kesempatan untuk mengajarkan materi yang sudah kita persiapkan itu, ya kita tinggal tampilkan bahwa saya juga sudah mempersiapkan alat peraga yang seperti ini Pak, yang kira-kira menurut saya ini cocok untuk membantu siswa mengajarkan materi ini, seperti itu. Jadi Ibu Desi sudah menyiapkan alat peraga berarti Ibu ya, walaupun ujian ini dilaksanakan secara Zoom gitu ya. Dan seingat saya ya, Ibu Desi juga menyiapkan video alat peraga begitu ya. Jadi kebetulan saya sebagai kameramennya ya, teman-teman dapat menyaksikan videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini
Ibu akan memperagakan kepada anak-anak semua bagaimana cara mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga. Kenapa kita menggunakan alat peraga? Tujuannya agar anak-anak ibu semua dapat lebih mudah memahami proses pengurangan bilangan bulat. Di sini kita punya dua kartu. Kartu kuning adalah kartu positif, nilainya 1. Dan kartu yang berwarna merah adalah kartu negatif, nilainya negatif 1. Jika kedua kartu ini digabungkan, maka nilainya adalah 0. Oke, kita lihat ke contoh soal. 3 dikurang 4. Kita punya 3 kartu positif. Letakkan pada baris pertama, baris yang atas. 2, 3. Akan diambil sebanyak 4 kartu positif. Oke, caranya bagaimana? Iya, kita tambahkan dengan sepasang kartu positif dan negatif. Nah, sekarang sudah ada 4 kartu positif. Kita ambil 1, 2, 3, 4. Sisanya 1 kartu negatif. Jadi 3 kurang 4 hasilnya negatif 1. Oke, bisa dipahami ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video daripada alat peraga Ibu Desi yang ketika itu kita upload di YouTube gitu ya. Sehingga dengan harapan ketika alat peraga itu mungkin nggak sempat, alat peraga yang kita pegang nggak sempat untuk kita demo, setidaknya alat peraga berupa video itu sempat kita play begitu ya. Ataupun kalau alat peraga yang itu tidak sempat kita play, kita dapat mempromosikan bahwa kita seorang yang memiliki kemampuan teknologi informasi begitu ya, berupa edit-edit video, berupa upload video, sehingga kita di mata penguji adalah seorang yang intelek begitu ya, seorang yang update yang kreatif begitu Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu ya, mengenai DRH begitu ya. DRH itu adalah apa Ibu? Riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup ya, di mana pada tahun 2018, pada tahun 2019 setiap peserta itu diwajibkan untuk mengisi DRH. Jadi bagi teman-teman yang dinyatakan lulus pada tahun ini, itu jangan sampai kelewatan mengisi DRH karena coba deh Ibu Desi yang ceritakan ya tentang DRH. Ya. Jadi DRH itu kalau saya tidak salah ya, diisi ketika sudah dinyatakan lulus ya. Sudah dinyatakan lulus SKD. DRH bukannya yang ini ya? Bukan, yang DRH awal. Oh, yang DRH awal ya, maaf. Karena ada setelah ini juga ada DRH lagi ya, yang beserta dengan surat-surat keterangan sehat ya. Berarti ini DRH awal ya. Jadi begitu kita dinyatakan lulus SKD tahap pertama, seleksi pertama itu, kita diberikan waktu tenggang berapa hari gitu ya, 3-4 hari Bu ya. 3-4 hari gitu, seperti itu untuk mengisi DRH. Ya, seperti itu daftar riwayat hidup yang berisi diantaranya juga diminta untuk mengupload ini ya, sertifikat pendidik ya. Sertifikat pendidik. Pengalaman mengajar ya. Pengalaman mengajar berupa SK mengajar dan banyak sertifikat yang teman-teman miliki itu, baik sertifikat seminar, sertifikat workshop dan lain-lain. Dan itu waktunya hanya 3-4 hari. Ada yang tidak sempat mengisi, itu teman-teman dapat teman-teman kepo di Instagramnya CPNS Kemenak. Jadi mereka galau begitu ya. Galau yang pertama karena kelewatan isi, galau kedua dengan bayang-bayang ini gimana nih ujian SKB-nya. Jadi kan galau yang bertambah-tambah karena kelalaian peserta. Jadi bagi teman-teman jangan lupa isi DRH. Dan di dalam DRH tersebut ada sebuah pertanyaan begitu ya yang ingin kita tanyakan kepada Ibu Desi. Bahwa di kolom DRH itu ternyata setiap peserta itu diminta untuk mengisi NUPTK Ibu. Ya, mengisi NUPTK, nomor ID guru seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana nih Ibu?
kepada peserta yang fresh graduate yang baru selesai kuliah begitu ya, meraih sarjana guru, mereka kan belum ada nomor-nomor nih Bu. Bagaimana nih Bu? Kalau nggak ada nomor gitu, apakah kemungkinan lulusnya kecil mungkin Ibu? Gitu ya. Oh ya, baik. Jadi tidak mesti fresh graduate sebenarnya ya. Yang sudah old graduate pun yang udah nggak fresh lagi bisa jadi belum memiliki nomor-nomor itu tadi ya. Kalau bisa disebut nomor-nomor sakti ya, NUPTK, apalagi ya, istilah-istilah nomor-nomor itulah ya. Jadi saya pribadi ya mengacu ke pengalaman saya pribadi bahwa saya juga belum memiliki nomor-nomor itu. Karena ya kita tahu sendiri ya, untuk memiliki nomor itu ya tentunya kita sudah harus mengajar ya, sudah menjadi apakah itu tenaga kontrak ataupun tenaga honorer di sekolah. Dan tentunya teman-teman pejuang yang NIP yang lain tahu ya bagaimana sekarang susahnya itu untuk bisa mengajar masuk ke sebuah sekolah untuk hanya sekedar menjadi tenaga honorer kah atau tenaga kontrak. Dan itu saya alami teman-teman. Jadi ya ketika harus mengisi DRH itu, ketika sampai di kolom itu ya mau bagaimana lagi ya. Harus dikosongkan karena memang kita tidak punya seperti itu. Dan kita tidak mungkin ya mengarang-arang nomor karena itu bisa dicek seperti itu ya oleh pihak BKN-nya seperti itu. Jadi ya sudah kita kosongkan. Dan apakah akan kecil kemungkinan? Oh, tidak ya teman-teman. Nomor itu bukan segalanya. Jadi jangan gara-gara kita tidak memiliki nomor itu kemudian kita jadi pesimis dan merasa wah kayaknya saya kecil nih peluangnya untuk bisa lulus, untuk bisa lulus menjadi seorang ASN. Tidak ya teman-teman, buktinya saya dan juga beberapa teman saya yang belum memiliki nomor tersebut alhamdulillah menjadi salah satu ataupun beberapa di antara yang menjadi lulus di tahun CPNS ini seperti itu. Masya Allah. Jadi nomor tersebut walaupun seseorang memiliki nomor yang langka begitu ya, bukan nomor langka, nomor yang sudah lama begitu ya. Karena saya NUPTK itu dia mengacu kepada tahun awal gitu Ibu ya. Ketika seorang sudah lama mengajar berarti bisa jadi nomornya itu juga sudah lama begitu ya. Namun demikian bagi yang memiliki nomor ya alhamdulillah teman-teman sudah memiliki nomor tersebut. Nah, dan bagi yang belum memiliki nomor itu jangan patah semangat, jangan patah arang karena nomor tersebut bukan menjadi penilaian ya, akan tetapi dia hanya sekedar melengkapi data ketika teman-teman akan diuji oleh pewawancara begitu ya, sehingga pewawancara tahu nih biografi tentang teman-teman, apakah teman pernah ngajar atau nggak pernah ngajar gitu ya. Bisa jadi nggak pernah mengajar, ketika diuji itu dia lebih fresh Bu ya, lebih tahu banyak hal begitu Ibu ya. Ya bisa jadi ya kemungkinan karena sekarang ya mengajar itu tidak hanya harus di sekolah ya, apalagi di zaman sekarang ini teman-teman yang punya kreativitas yang tinggi bisa mengajar mungkin dengan melalui website, melalui channel YouTube ya semuanya. Jadi walaupun kita barangkali tidak bisa mengisi ketika mengisi DRH itu, tapi tenang aja teman-teman semua bisa menyampaikannya langsung ketika diwawancara saat praktik mengajar seperti itu ya. Kita masih berbicara tentang praktik kerja teman-teman ya, khususnya ini formasi guru gitu ya. Tentang ini Bu, tentang pengalaman mengajar gitu Ibu ya. Dikatakan bahwa bagi teman-teman yang lewat SKD ini yang memiliki pengalaman 10 tahun mengajar itu nilai mereka itu tinggi gitu Ibu. Bagaimana dengan yang hanya 0 sampai 1 tahun atau mungkin mereka belum ada pengalaman sama sekali pernah mengajar? Ya, baik. Jadi ya penguji itu tentu sudah memiliki kisi-kisi ataupun batasan-batasan. Dia sudah mengajar dari sekian tahun ke sekian tahun, poinnya segini, dari segini ke segini sudah ada poin-poinnya lah gitu ya. Jadi bagaimana untuk kita yang pengalaman mengajar itu masih minim, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa teman-teman tenang saja. Kita bisa menyampaikan ketika teman-teman ketika diwawancarai praktik mengajar itu, teman-teman silahkan menyampaikan semua pengalaman yang
pernah teman-teman miliki. Apakah itu hanya sekedar menjadi guru privat? Teman-teman sampaikan bahwa saya Pak pernah menjadi guru privat SD, murid SDK, siswa SMP, sampaikan. Saya juga pernah Pak menjadi pengajar TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, sampaikan. Kemudian saya juga Pak pernah menjadi hanya sekedar misalkan pengajar les di sekolah, sampaikan semua. Saya juga pernah menjadi pengajar olimpiade misalkan, sampaikan teman-teman, semua teman-teman sampaikan bebas, tidak tidak hanya karena kita mengambil seperti saya misalkan guru matematika ataupun guru kelas yang berhubungan dengan mengajar matematika saja. Tidak, semua yang pengalaman mengajar yang pernah teman-teman miliki, teman-teman sampaikan. Dan alangkah lebih baiknya ketika apa yang teman-teman sampaikan itu bisa teman-teman buktikan dengan surat keterangan ataupun piagam. Itu alangkah lebih baiknya. Karena ada penguji beda-beda ya, karena pengujinya berbeda-beda. Jadi ada tipe penguji yang mana buktinya, mana saya lihat surat keterangannya, atau mana SK-nya, seperti itu. Tapi ada juga yang memang pengujinya seperti itu, tidak minta bukti nyatanya. Tapi ya alangkah lebih baiknya teman-teman persiapkan. Barangkali seperti saya ya, pengalaman ya, kita mengacu ke pengalaman sendiri. Seperti mengajar TPA. Jadi TPA-nya itu kebetulan saya mengajar di TPA di tempat tinggal. Jadi sudah tutup ya. TPA-nya itu sudah tutup, tapi ya alhamdulillah kepala desanya berbaik hati mau memberikan surat keterangan ya, bukti bahwa pernah mengajar TPA, seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Teman-teman mungkin pernah mengajar les di sekolah ataupun persiapan ujian nasional di sekolah ya. Teman-teman ya datangi pihak sekolahnya, barangkali pihak sekolahnya itu berbaik hati ya, mau dibuatkan surat ya, alhamdulillah ya. Jadi kalaupun tidak mau dibuatkan surat ya jangan bersedih, jangan berkecil hati. Insya Allah ada jalannya yang terbaik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja itu jangan patah hati, pasti teman-teman itu pernah memiliki pengalaman kerja, baik itu ketika praktek mengajar dulu ya, sebelum teman-teman meraih sarjana guru, itu pasti teman-teman pernah mengajar. Nah, kalau teman-teman pernah mengajar, coba deh datangin lagi ke sekolahnya, datang ke kepala sekolah, Pak, mohon dibuatkan dong surat keterangan bahwa pada tahun sekian, semester sekian, itu saya pernah mengajar di sekolah ini. Dan surat itu bisa teman-teman upload di EDRH yang disediakan oleh kementerian, begitu ya. Ya. Kemudian juga di praktek kerja ya, katanya begitu Ibu ya, kita juga akan ditanya tentang kemampuan bahasa asing, Ibu. Ya. Mungkin boleh Ibu ceritakan. Oh ya, kemampuan berbahasa asing ya. Ya, untuk kemampuan berbahasa asing, pengujinya nanti akan menanyakan Ibu atau Bapak menguasai bahasa asing apa saja, seperti itu. Jadi ketika ditanyakan itu, saya pribadi langsung saja menyampaikan ataupun menjawab, baik Bapak, alhamdulillah saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, boleh saya coba Pak? Nah, jangan lupa teman-teman gunakan kata-kata itu ya, itu berdasarkan saran dari abinya Abdullah dari ya. Jadi jangan lupa gunakan kata-kata itu. Jangan terlihat bahwa kita bukan terlalu bersemangat tidak diberikan kesempatan tapi kitanya ngotot, seperti itu. Jadi gunakan kata-kata itu. Ketika diberikan kesempatan ya kita sampaikan, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Kemudian alhamdulillah saya juga kemarin itu mempersiapkan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Arab ya. Nah, jadi setelah itu begitu selesai memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, tanpa saya tunggu komentar dari penguji, langsung saya katakan, saya juga bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Pak. Jadi saya garis bawahi bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, karena ya memang kemampuan berbahasa Arab saya ya terbatas ya, karena memang tidak jago ataupun tidak bisa berkemampuan berbahasa Arab, seperti itu. Jadi langsung saya juga bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Pak. Boleh saya coba? Oh iya silahkan, dibilang sama bapaknya.
Kemudian selesai itu juga saya juga bisa Pak memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Boleh saya coba Pak? Oh iya iya, mereka mungkin sambil tertawa-tawa atau ya terserah lah. Yang penting kita menunjukkan effort kita, usaha kita bahwa oh si anak ini dia mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian ini. Kemudian juga begitu siap bahasa Jepang, saya juga bisa Pak dalam bahasa Perancis memperkenalkan diri Pak. Boleh saya coba Pak? Nah, jadi seperti itu. Jadi saya langsung, dan ternyata di luar dugaan pengujinya itu malah lebih jago. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina, bahkan semua bahasa, sampai dikatakan ini nanti mudah-mudahan kalau ibu lulus jumpa saya, insya Allah bisa berbicara bahasa apa saja ya dengan saya, seperti itu, sampai seperti itu. Nah, demikian ya teman-teman. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan, Ibu Desi ini mungkin hanya menguasai satu bahasa Ibu ya, bahasa Inggris mungkin Bu ya. Namun beliau mengunci ya kalimat bahasa asing itu dengan saya sudah mempersiapkan diri untuk bahasa Jepang. Memperkenalkan diri ya. Saya sudah mempersiapkan diri untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Kemudian langsung mengatakan, boleh saya coba Pak? Begitu ya. Ketika selesai, lanjut lagi. Saya juga bisa Pak memperkenalkan diri dalam bahasa Perancis. Boleh saya coba Pak? Begitu. Jadi pengujinya itu ketika selesai bahasa Jepang, kita ngundang lagi, kita tanya lagi, boleh saya coba Pak? Oh silahkan. Jadi ya pilihan kepada penguji, kita berikan pilihan kepada penguji, boleh saya coba Pak? Begitu ya. Dan pilihannya saya rasa itu jawabannya silahkan, begitu ya. Jadi bagi teman-teman boleh deh dicoba tips ini ya, gitu ya. Tapi ya Ibu Desi berarti hanya bisa perkenalan diri Bu ya. Iya, untuk bahasa-bahasa yang Arab tadi ya, kalau misalnya bahasa Inggris ya alhamdulillah insya Allah bisa kalau misalnya memang dimintakan untuk mengajar. Karena beda-beda penguji ya teman-teman. Jadi ketika saya menanyakan ke teman saya yang lain yang kebetulan juga mengambil formasi yang sama, yaitu formasi guru kelas, beliau ini malah diminta untuk mengajar. Ketika pembukaannya itu diminta dalam bahasa Indonesia, kegiatan intinya itu bahasa Arab bahasa Inggris seperti itu, dan penutupnya bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah bagi teman-teman yang memang berkemampuan bahasa asing selain bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah, bahasa Jepang kah, itu sangat-sangat membantu teman-teman seperti itu. Kalau bahasa daerah termasuk nggak Bu ya? Kayak enggak ya, karena pertanyaannya bahasa asing, kecuali bahasa selain bahasa Indonesia barangkali ya, itu bisa kita masukkan unsur bahasa daerah seperti itu. Baik. Oke, kita lanjut lagi ya, walaupun panjang, saya rasa teman-teman tetap semangat nih ya mengikuti video kami ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, insyaallah ya. Baiklah, kemudian kita juga akan ditanya nih Bu tentang kemampuan dalam penggunaan teknologi. Ya, ini gimana nih Bu? Ya, ketika diajukan pertanyaan, saya lupa apakah saya memang khusus ditanyakan bagian ibu menguasai di bidang ini, menguasai apa saja, saya lupa apakah ditanyakan secara khusus ataupun saya sudah menyebutkannya di saat memperkenalkan diri di bahasa asing, saya lupa ya. Jadi bagi teman-teman ketika ditanyakan penguasaan ya di bidang informasi menguasai apa saja seperti itu, ya teman-teman sebutkan. Saya yakin teman-teman saat ini itu sudah sudah sangat-sangat dekat ya dengan teknologi informasi itu. Jadi ya teman-teman sampaikan kalau misalkan mungkin yang dasar-dasarnya pasti sudah bisa seperti Microsoft Office, teman-teman sebutkan apa saja, apakah itu Microsoft Word, PowerPoint, Excel ya, Publisher, karena setahu kami kalau cuma 3 yang teman-teman sebutkan mungkin poinnya itu lebih rendah ya. Nah minimal itu kalau nggak salah berapa? 5 ya kalau Microsoftnya ya. Ya menguasai 5. Jadi ada Publisher, ada satu lagi apa? Ada lupa ya. Akses. Microsoft Access. Jadi teman-teman sebutkan, kan insya Allah bisa lah teman-teman buka-buka seperti itu ya. Dan itulah tergantung lagi sama pengujinya. Barangkali ada penguji yang mau mencoba kemampuan kita, misalkan yang untuk matematikanya nih ya. Coba kamu ataupun ibu atau bapak buatkan rumus dalam matematika. Pernah tuh saya lihat di sebuah video, jadi diminta untuk
membuatkan rumus matematika di Microsoft Word. Bagi teman-teman yang matematika tentu sudah biasa ya menggunakannya seperti itu. Kemudian juga teman-teman sebutkan, selain itu Bapak, saya juga bisa mengedit video. Contohnya video yang saya edit ini bisa Bapak lihat di channel YouTube saya. Kebetulan saya memiliki channel YouTube dan dibantu juga oleh abinya Abdullah untuk belajar mengedit video seperti itu. Jadi saya sampaikan, kalau misalnya memang Bapak tertarik, penguji itu tertarik, ya barangkali akan diminta untuk menampilkan ya. Ini karena memang mereka tidak mengizinkan kita untuk share screen seperti itu. Jadi cuma ya menjelaskan saja. Kemudian saya juga bisa kemarin itu mengembangkan website ya. Kita kemarin ya dengan bantuan Abi Abdullah diajarkan cara mengembangkan website yang isinya seperti ini. Dan tentunya software lain yang biasa digunakan oleh anak matematika ya, apakah itu seperti GeoGebra, apalagi SPSS ya. Saya juga lupa ya, udah lama nggak lihat ya teman-teman ya. Seperti itulah. Jadi teman-teman sampaikan yang pasti tadi dasarnya Microsoft Office itu, kemudian software lain, dan tentunya karena kemarin kita sedang dalam masa pandemi, ya kita sampaikan bahwa saya juga terbiasa Pak menggunakan misalnya e-belajar ataupun e-learning ya yang digunakan oleh para guru dan siswa saat pandemi. Juga terbiasa menggunakan Zoom Pak untuk berinteraksi dengan siswa ataupun Google Meet ya seperti itu. Jadi ya teman-teman sampaikan apa saja kemampuan teman-teman, dan kalau bisa ya memang tidak hanya terbatas pada Microsoft 3 tadi, Word, Excel dan PowerPoint yang karena itu rasanya semua orang sudah bisa. Sekarang tinggal kita tampilkan apa sih yang berbeda dari kita sehingga kita bisa mendapatkan nilai ya lebih tinggi dari yang orang lain seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, Ibu Desi ini di awal-awal mengikuti SKB ini dia mungkin agak gimana ya teman-teman ya, dengan mengisi DRH ya, mengisi DRH yang di dalam itu terdapat form NUPTK, form sertifikat pendidik, form NEG, NRG, banyak form yang kita kosongkan karena memang kita tidak punya ya. Kita nggak punya ya. Tapi karena hal tersebut itu memicu kita untuk terus berkreativitas gitu ya. Dimana kebetulan saya adalah seorang webmaster, jadi saya bagaimana nih Ibu Desi ini punya sebuah website yang bisa didemo nanti ketika ujian ya. Jadi saya buat sebuah website, saya beli domain dengan nama www.desisyukri.com. Ini teman-teman bisa lihat ya, websitenya seperti ini. Tapi saya ragu nih ya, akankah mungkin di 2021, 2022 website ini akan masih ada begitu ya. Karena memang dikhususkan website ini hanya untuk ujian. Ketika sudah ujian sudah habis. Jadi website ini kita menggunakan kode Igniter teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman mungkin hal ini juga bisa untuk teman-teman demokan di depan penguji bahwa saya juga bisa loh Pak menggunakan website. Apakah teman-teman bisa membangun dengan WordPress ya, alhamdulillah, ataupun Blogspot juga boleh begitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Baiklah, sepertinya sudah habis ya Ibu ya. Dan di akhir video saya ingin tanya nih, kira-kira ada nggak Bu 1-2 pertanyaan yang unik begitu dari penguji yang mungkin Ibu masih ingat kira-kira Ibu? Apa ya? Karena saya masih ingat nih, ketika saya kan nunggu Ibu Desi ya di parkiran gitu ya. Saya mengingat satu pertanyaan yang unik. Tapi saya ingin Ibu Desi duluan lah, satu dulu, nanti baru saya berikan di terakhir satu gitu. Apa ya yang unik? Mungkin barangkali ditanyakan prestasi ya. Yang bentar abinya. Ditanyakan prestasi ya. Boleh mungkin ditanyakan. Ketika ditanyakan prestasi ya Bu ya. Lupa ada nggak ya? Kayak ada ya. Ada ya. Ada. Ditanyakan prestasi ya, sebutkan barangkali teman-teman lulus kuliahnya itu dengan nilai yang bagus, IPK yang bagus sehingga mendapatkan predikat cum laude. Nah, itu juga salah satu prestasi ya, teman-teman. Kemudian juga sempat ya, kemarin itu saya sempat mengajar dan sebenarnya ditawarkan oleh pihak sekolah untuk mengisi
menjadi pengajar ya, karena kan lagi pandemi kemarin itu, jadi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh itu mengadakan program khusus untuk siswa. Jadi sempat ditawarkan nih sama ibu kepala sekolahnya, ya ibu ya. Cuma karena waktu itu saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikutinya, saya katakan nanti ya Bu, insya Allah selesai nih. Jadi saya katakan nih, jadi saya Pak insya Allah akan jadi pengajar, jadi salah satu yang diminta untuk mengajar ataupun mengisi program belajar bersama radio RRI, walaupun belum saat itu ya, jadi tidak masalah. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya artikel ataupun jurnal yang sudah dipublikasikan, nah itu juga menjadi salah satu prestasi yang bisa teman-teman banggakan. Ya, bagi teman-teman juga yang memiliki karya tulis seperti artikel jurnal yang sudah dipublikasikan, ya bisa teman-teman sampaikan dan bisa sampaikan untuk dibanggakan di depan penguji ya, karena tidak semua orang bisa berkesempatan untuk memiliki jurnal ataupun karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Barangkali juga teman-teman yang jago-jago menulis, memiliki buku yang sudah diterbitkan, nah itu juga lebih ini lagi ya. Dan juga memiliki channel, saya kemarin tuh membanggakan channel YouTube ya, yang walaupun video cuma beberapa, alhamdulillah banyak yang menonton, ya juga termasuk prestasi seperti itu. Tadi apa yang lain? Ya, dan satu yang saya ingat teman-teman ya, yang unik begitu ya, pertanyaan yang mungkin nggak pernah terpikirkan gitu ya, karena Ibu Desi ini, beliau ini jurusan matematika, kalau nggak salah saya ada ditanyakan ini Bu ya, nah, perbedaan antara bilangan dan angka ya Bu ya. Oh nggak saya. Nggak Ibu ya. Oh berarti peserta sebelum Ibu nih, jadi saya dengar cerita katanya begitu, ditanyakan kamu tahu nggak nih perbedaan angka dan bilangan begitu ya. Jadi seakan-akan seperti di sidang S2 atau sidang S1 gitu kan, seperti itu ya. Kita mungkin mengangkat tema lain tapi background kita matematika dan penguji ingin nguji kita nih. Kamu kan background matematika, kamu nggak tahu apa perbedaan angka dan bilangan. Nah, kalau kita gugup di situ bisa kacau ya. Baiklah, Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup video kita. Ketika sudah selesai bukan wawancara ya, ketika sudah selesai praktek kerja rasa wawancara, itu kira-kira penguji ada menampilkan rupa-rupa seakan-akan ini saya lewat nih, kita bisa membaca mukanya seperti itu, sepertinya saya lewat nih, atau kita bisa membaca gerak tubuhnya gitu, mungkin dia suka sama kita atau enggak, kira-kira gimana Ibu di akhirnya itu? Ya baik. Jadi saya agak susah ketika itu melihat ekspresi dari penguji, karena kenapa? Karena penguji saya itu menggunakan masker ya teman-temannya. Jadi ya tidak kelihatan ya bagaimana ekspresinya, apakah beliau senang atau beliau ya puas atau bagaimana, tidak suka seperti itu. Jadi saya kurang bisa membaca itu karena beliau memakai masker. Hanya saja ya memang beliau ya ketawa-ketawa waktu saya memperkenalkan diri tadi dalam bahasa asing, dan yang saya ingat yang menurut saya barangkali ya penguji ini sepertinya senang dengan penampilan saya ketika dikatakan bahwa ini insya Allah ya Bu, ketika jumpa lagi dengan saya insya Allah kalau Ibu lulus bertemu lagi dengan saya, nanti kita bisa berbicara dalam bahasa apa aja ya, bisa berbicara dengan bahasa apa saja Ibu dengan saya, seperti itu. Karena memang penguji saya kebetulan bisa menguasai bahasa asing yang tadi itu. Barangkali seperti itu, karena ya yang lain ekspresinya di luar dugaan, karena yang memakai masker ya tertutup seperti itu. Baik. Jadi bagi teman-teman ya yang pada tahun 2021 ini semoga masih ada ujian untuk guru, formasi guru, dan kalau ujiannya masih dilakukan secara pandemi atau menggunakan Zoom, itu kami sarankan teman-teman untuk dapat mengupgrade laptop teman-teman ataupun kamera teman-teman ataupun headset teman-teman, agar itu tampilan wajah kita itu bagus di depan kamera, agar wajah kita itu tidak bersemut begitu ya, agar suara kita itu bulat begitu, karena
Untuk Ibu Desi kemarin memang kita cukup besar ya mengeluarkan biaya untuk beli kamera USB. Kita juga menggunakan headset gaming begitu ya. Kemudian kita juga menggunakan lampu sorot kecil gitu ya. Jadi menambah cahaya begitu ya. Untuk SKB ini agar Ibu Desi ini lewat begitu. Mungkin demikian ya teman-teman video diskusi kita tentang praktek kerja. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, mari dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Insya Allah pada video berikutnya kita akan duduk lagi ya dengan Ibu Desi. Kita akan diskusi lagi tentang tema-tema menarik seputar SKB CPNS di Kementerian Agama. Bersama saya Ahmad Muhajir dan Saya Desi. kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.